Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu mengiring Engkau dengan segenap kekuatan kami, kesetiaan kami kepadamu ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Bapa Yahweh, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami akan belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu pada saat ini ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman, setiap kata-kata yang keluar adalah firman yang datangnya dari Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan ya Bapa, baik untuk hamba-Mu yang menyampaikan, juga untuk kami semua yang mendengarkan. Berikan kami kemampuan supaya kami memahami akan firman-Mu. Berikan kami kemampuan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa jahat, roh-roh yang bukan berasal dari Bapak Yahweh, yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman pada saat ini, kami tolak, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan Engkau, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin bersama. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapak Yahweh kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Bapak Yahweh, dan kita akan bersama-sama belajar firman pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan pada hari ini akan saya sampaikan. Saya beri judul pribadi yang tidak kelihatan. Pribadi yang tidak kelihatan. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan bersama di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Bapak Yahweh. 2 Korintus 4 ayat 18. Karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apa yang terlihat oleh mata jasmani, yang terlihat oleh mata secara kasat mata, itu bersifat sementara. Firman Tuhan sudah dijelaskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Apa yang terlihat oleh mata jasmani, yaitu situasi yang terjadi di sekitar kita, saudara. Kita seringkali melihat faktor-faktor yang terjadi di sekeliling kita, faktor-faktor yang terjadi di hadapan kita, menjadi faktor utama yang mempengaruhi hidup kita, saudara. Manakala kita dihadapkan pada masalah yang berat, atau juga situasi yang sulit, respon kita pun bisa menjadi negatif kalau kita tidak tahu dan tidak memahami firman, saudara. Seketika itu juga ketika dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang sulit, yang tidak mengenakkan, saudara. Seringkali hati kita, pikiran kita juga dipenuhi dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, keraguan, ya, takut tidak bisa menghadapi masalah, ragu-ragu, bimbang, dan mungkin juga kalau tidak kuat bisa membuat iman seseorang goyah ketika menghadapi sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Contoh nyata saja yang terlihat di dalam mata jasmani saya, saudara. Selama hampir 2 tahun ini ya, saudara, saya melihat, saya itu menjadi karyawan di beberapa cabang begitu ya, saudara. Jadi berita-berita di cabang lain kan kadang juga masuk dan saya mendengar. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya, yang kami dengar itu sedikit demi sedikit teman-teman berguguran ya, saudara. Akhirnya tidak bisa bekerja bersama lagi. Begitu terus terjadi, saudara.
Sampai-sampai ada teman saya yang bertanya kepada saya, Mbak, giliranku kapan ya saudara? Saya katakan kita semua menunggu giliran. Selama kita bekerja di dunia ini, juga kita tidak akan selamanya. Pasti juga terbatas dan waktunya juga kita akan istirahat, akan selesai, berhenti dan digantikan oleh orang-orang yang lain. Saudara, selama mata kita tertuju kepada besarnya masalah dan apa yang tampak oleh mata jasmani kita, saudara, seringkali yang kita pikirkan adalah ketidakmampuan dan juga ketidakberdayaan kita, saudara. Dan firman Tuhan hari ini yang berjudul pribadi yang tidak kelihatan. Kita harus mengerti saat ini melalui firman Tuhan hari ini. Siapa yang mensupport kita? Kalau kita bisa ada sebagaimana ada saat ini, saudara, itu karena ada pribadi yang mensupport kita, membackup kita, mendukung kita, menolong kita yang berada di belakang kita, saudara. Dan kita harus mengerti siapa pribadi itu yang membackup kita. Karena pribadi itu, saudara, yang akan menentukan kemenangan kita. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Kemenangan di dalam menghadapi keraguan. Kemenangan di dalam menghadapi kekhawatiran. Kemenangan di dalam menghadapi masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan masalah-masalah lain yang menghimpit kita. Pribadi yang ada di belakang kita, mungkin kita tidak melihat, tetapi dia yang mensupport kita, membackup kita itu siapa? Itu yang akan menentukan dan juga mempengaruhi hasil-hasil dari usaha yang kita lakukan di dunia ini, saudara. Apakah kehidupan kita akan sukses? Apakah usaha kita akan menguntungkan? Apakah ucapan kita akan menjadi berkat? Apakah kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang berbuah, yang menghasilkan buah, saudara? Ada pribadi yang mempengaruhi kita, saudara. Jadi penting bagi kita saat ini untuk mengetahui pribadi yang membackup kita selama ini. Pribadi yang mensupport kita selama ini. Siapa dia? Kita harus tahu siapa dia pribadi itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Mungkin saat ini saudara berpikir, saya ini bisa sukses, bisa menghasilkan ini, bisa mencukupi kebutuhan keluarga karena usaha saya sendiri. Ya, seringkali kita mendengar demikian. Ketika kita bertemu dengan teman atau orang lain omong-omong, wah, aku iso bangun seperti ini, aku iso nyekolah ke anak seperti ini karena kerja keras saya, karena usaha saya, begitu ya saudara. Seringkali yang kita lihat atau yang kita dengar demikian, saudara. Saya itu juga punya teman, ya, beberapa waktu yang lalu saya sama Pak Ari berkesempatan bertemu dengan teman saya ini, saudara. Kemudian saya katakan, wah, kamu sukses toh, bisa membangun rumah di sini, sementara tanahnya juga beli, bangunnya juga beli, ya saudara. Bangunnya maksudnya dari usaha teman saya ini, saudara. Dia katakan, ya ini karena usaha saya harus, mungkin tidak perlu saya ceritakan bagaimana usaha saya, tetapi saya berusaha dengan keras untuk mencapai semua ini, ya saudara. Seringkali orang mengakui ataupun mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika dia mau mencari mobil, saudara, dia bertanya, Win, carikan mobil untuk aku biasa mudik, nah, karena dia di luar kota, saudara. Sampai hampir seminggu itu saya belum membalas, ya saudara. Kemudian Pak Ari mengingatkan saya, Dek, sudah diberitahu itu katanya mau ambil mobil. Oh ya, lupa saya gitu. Kemudian saya hubungi teman saya hubungi, mau mencari mobil yang apa, yang sekitar 100-an atau berapa, ada teman saya. Terus dia bilang, saya enggak mencari yang second, saya mencari yang grace, ya, yang baru. Wah, puji Tuhan, berarti dia memang sukses, ya saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, memang ketika kita berusaha, saudara, ada hasil yang kelihatan, saudara. Mungkin kita bekerja, kita rajin menabung, kita memikirkan ataupun mencita-citakan sesuatu, itu bisa tercapai, saudara.
Kita yang sendiri ini mempunyai kekuatan atau kemampuan, saudara. Tetapi kemampuan dan kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Dan kalau saat ini, saudara, kita di backup oleh sesuatu, oleh pribadi yang luar biasa, di backup ataupun didukung, disupport, dipengaruhi oleh pribadi yang dahsyat dan luar biasa, pasti kita juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa, saudara. Kekuatan kita mungkin akan berkembang dengan pesat, ataupun kekuatan kita menjadi besar, karena yang mensupport kita adalah pribadi yang besar. Mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang positif, yang baik, yang memberkati, karena yang mensupport kita, membackup kita adalah pribadi yang positif dan juga penuh kasih dan dahsyat luar biasa, saudara. Kemenangan kita, kekuatan kita di dalam menghadapi masalah, semangat kita, ataupun hal-hal lain dari usaha yang kita lakukan, sekali lagi termasuk apa yang keluar dari mulut kita, saudara, akan lebih baik, akan lebih sukses, akan lebih kuat ketika pribadi yang mempengaruhi kita itu adalah pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekarang saudara, tergantung kepada pilihan kita masing-masing, saudara. Kita mau memiliki kekuatan yang besar, atau kita mau memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja. Kita mau mengeluarkan kata-kata yang memberkati, ataupun kata-kata yang menurunkan mental, ataupun juga kita ingin dalam usaha kita mendapatkan hasil yang baik atau yang biasa-biasa saja. Semua itu tergantung dari siapa yang di belakang kita, siapa yang mensupport kita, dan apakah kita mau bekerja sama dan juga kita menerima support dari pribadi tersebut, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sekali lagi, di dalam menghadapi dan juga menjalani kehidupan ini, saudara, siapa yang mensupport kita, saudara? Siapa yang mendukung kita selama ini? Mungkin saudara berkata seperti teman saya tadi, saya itu sendirian. Oke, sendirian. Bagus, sendirian berusaha bisa mencapai hal yang saudara capai. Bisa menyekolahkan anak, mencukupi kebutuhan keluarga, itu luar biasa. Mungkin juga saudara berpikir yang mensupport saya selama ini adalah keluarga saya, orang tua saya, suami saya, istri saya, ataupun anak saya yang ada di luar kota. Yang sekolah mengatakan saya bisa seperti ini karena ada orang tua yang membiayai saya, yang mencukupi keluarga saya. Mungkin juga seorang istri mengatakan saya bisa seperti ini karena ada suami saya yang mencukupi kebutuhan saya. Sebagian orang juga mengatakan mereka bisa berhasil menjalani kehidupan ini karena memiliki kenalan pejabat atau jenderal mungkin, atau orang yang memiliki kedudukan tinggi, saudara. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan, masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan, bisa diatasi karena yang mensupport itu adalah pribadi yang luar biasa, yaitu pejabat, jenderal, saudara. Atau mungkin juga orang yang penting di dalam pemerintahan, saudara. Dan juga mungkin kita disupport oleh seorang pengusaha yang kaya, ya saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ketika kita bisa menjalani hubungan yang baik dengan mereka, dengan keluarga menjalani hubungan yang baik dengan sehingga saling support, ataupun juga mungkin kita punya relasi pejabat pemerintahan ataupun juga pengusaha yang kuat, saudara. Itu semua baik, saudara. Saya katakan itu baik dan tidak salah, saudara. Bahkan penting bagi kita untuk terus menjalin hubungan dengan orang-orang yang baik. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, selama yang membackup kita, yang mensupport kita, yang mempengaruhi kita adalah manusia, saudara. Yang mensupport kita masih seorang manusia. Itu semua terbatas, saudara. Ketika kita mengandalkan pejabat, pejabat itu tidak akan selamanya duduk di dalam lembaga pemerintahan, saudara. Ketika kita mengharapkan support dari orang tua kita terus, orang tua kita juga tidak akan selamanya ada di dalam dunia ini, saudara. Tidak akan selamanya support dari manusia itu terus-menerus
ada di dalam kehidupan kita. Karena manusia itu terbatas. Termasuk kita. Kita ini juga manusia yang terbatas, saudara. Dan ada satu pribadi yang tidak terbatas. Yang kalau dia membackup kita, mensupport kita, mendukung kita, mempengaruhi kita, maka kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Mengalami kekuatan yang besar. Ketika kita berusaha, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika ada pribadi yang luar biasa, satu-satunya yang mensupport kita, yaitu Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Masiah. Ketika kita menjadikan dia sebagai pribadi yang tidak kelihatan, tetapi kita jadikan dia pribadi yang mensupport kita, membackup kita, mempengaruhi kita, maka hasil-hasil kita pun akan berbeda, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pastikan bahwa di dalam hidup kita, hidup saya dan hidup saudara, saat ini ada pribadi yang mensupport kita, membackup kita, mempengaruhi kita, yaitu Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus yang dasar dan luar biasa, yang mengasihi kita, memperhatikan kita, menolong kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Artinya ketika kita menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini, dan Tuhan ada bersama kita, siapa yang melawan kita, saudara? Tidak ada. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara. Dan firman itu datang kepada kita saat ini. Ketika pribadi Bapa Yahweh, Tuhan Yesus yang dasar itu membackup kita, mensupport kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih, memiliki kekuatan yang lebih, memiliki kata-kata yang memberkati, dan memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi masalah demi masalah di dalam dunia ini. Amin, saudara. Kita akan melihat bagaimana Bapa Yahweh itu juga membackup umatnya. Di dalam kitab suci kita baca bersama, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana bangsa Israel ini juga disupport oleh Bapa Yahweh melalui Nabi Elisa yang pertama ini, saudara. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Maka Raja Aram mengirim kuda serta kereta perang dan pasukan besar ke sana. Lalu sampailah mereka pada waktu malam dan mengepung kota itu. Pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar. Dan tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, "Aduh tuanku, kita akan berbuat apa?" Dan Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan itu melihat, maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di sini diceritakan bagaimana bujang Elisa itu dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa ketika melihat pasukan tentara Aram lengkap dengan kereta perang dan kuda-kuda sedang mengepung kota itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dan mengapa ini bisa terjadi, ya saudara? Karena bujang Elisa ini mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, karena pada saat itu bujang Elisa ini fokus kepada masalah karena melihat musuh di depan, saudara. Ketika melihat musuhnya dengan tentaranya yang banyak dan luar biasa itu, maka dia takut karena fokusnya kepada musuh itu, bangsa Aram beserta bala tentaranya itu, saudara. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja ayat 6 ayat 15b, lalu pelayan itu berkata kepadanya, "Aduh tuanku, kita akan berbuat apa?" Tidak punya pengharapan, bingung mau ngapain, ya saudara. Karena dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara, ketika roh Tuhan menjamah bujang Elisa itu, maka ia pun dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani, saudara. Ternyata di sekeliling Elisa itu ada bala tentara surgawi yang mengelilingi Elisa. Sehingga dia tidak takut lagi karena juga memiliki pasukan yang tidak kalah hebat, tidak kalah banyak dengan pasukan tentara Aram, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Bapa Yahweh bisa mengirimkan tentaranya yang mungkin tidak
terlihat oleh mata jasmani, saudara. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang besar, ataupun sesuatu yang mengkhawatirkan kita, saudara, Tuhan Yesus, Bapa Yahweh, saudara, siap mengirimkan tentara-tentaranya juga untuk menolong kita, menopang kita supaya kita ini tidak takut menghadapi musuh-musuh kita, saudara. Di dalam alam roh, saudara, ada kekuatan yang maha dahsyat yang menyertai dan melindungi Elisa dari serangan-serangan musuh. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari di dalam kehidupan kita, di dalam menyikapi masalah demi masalah yang terjadi, saudara, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki penyerahan diri kepada Bapa Yahweh, saudara, menyerahkan diri dengan penuh kepadanya, mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat secara mata rohani kita bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu akan menolong kita, akan menyertai kita. Dan kita akan melihat benar-benar pertolongan dan perlindungan Bapa Yahweh itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika bujang Elisa ini mengalami ketakutan, saudara, dan dia dibukakan matanya, bisa melihat dalam dunia rohnya, saudara. Bapa Yahweh memberikan kekuatan yang luar biasa. Pribadi yang tidak kelihatan, Bapa Yahweh itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kekuatan baru muncul di dalam dirinya, saudara. Dan kekuatan itu berasal dari Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana pribadi Bapa Yahweh itu mensupport umatnya, saudara. Selain bangsa Israel melalui Nabi Elisa, ya saudara, diberi penglihatan yang luar biasa seperti itu, ditolong sedemikian rupa, saudara. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, saudara. Kita baca bersama di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Lalu Daud berkata kepada Saul, biarlah tidak satu pun semangat manusia yang runtuh karena dia. Hambamu ini akan pergi dan akan bertarung dengan orang Filistin itu. Dan Saul berkata kepada Daud, engkau tidak akan sanggup pergi kepada orang Filistin itu untuk bertarung dengan dia, karena engkau masih muda, dan dia adalah prajurit perang sejak masa mudanya. Lalu Daud berkata kepada Saul, hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Ketika singa dan beruang datang, serta merampas seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejar dan memukulnya, serta melepaskannya keluar dari mulutnya. Dan apabila dia bangkit melawan aku, maka aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya. Hambamu ini telah memukul baik singa maupun beruang, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan menjadi seperti salah satu dari mereka, karena dia telah mengejek pasukan Elohim yang hidup. Dan Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan Saul berkata kepada Daud, pergilah dan Yahweh ada besertamu. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seringkali apa yang kelihatan itu bukanlah yang sebenarnya, saudara. Ketika kita melihat A, belum tentu yang sebenarnya adalah A, saudara. Maksudnya demikian. Ketika Daud berdiri di hadapan Goliat, tidak terlihat bahwa nanti Daud ini akan bisa mengalahkan Goliat dan Daud akan mengalami kemenangan, saudara. Bahkan kalau kita lihat tadi, Saul pun belum yakin apakah Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Daud yang bertubuh kecil maju berperang dan berhasil mengalahkan Goliat yang bertubuh raksasa itu karena Bapa Yahweh. Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus kepada musuh kita, ya saudara. Daud juga tidak merasa bahwa aku ini bisa mengalahkan Goliat. Tidak demikian, saudara. Tetapi dia merasa bahwa ada Bapa Yahweh bersamanya, pribadi yang membackup dia, mensupport dia, mendukung dia, yang akan mengalahkan Goliat itu, saudara. Itu yang menjadi fokus Daud. Dan Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus kepada masalah besar yang kita hadapi. Tetapi kita akan bisa menghadapinya ketika kita mengandalkan Bapa Yahweh. Daud mengalami kemenangan karena ada Tuhan bersamanya. Di dalam ayat 45, saudara, saya akan bacakan sampai ayat 50. Dan Daud berkata
kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Tsefot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit dan bergerak maju dan berjalan mendekat menghampiri Daud, maka Daud bergegas dan berlari ke garis depan untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantong dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya. Lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu. Dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya. Dan tidak ada pedang di tangan Daud. Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, kalau melihat kisah ini begitu luar biasa bagaimana pertolongan Bapak Yahweh dan juga bagaimana ketegangan yang terjadi, saudara. Ketika Daud maju mungkin orang sudah ketar-ketir ya saudara, mungkin Daud pasti dengan mudah akan dikalahkan, mungkin demikian saudara. Tetapi saudara, ada pribadi yang membackup Daud, yaitu Bapak Yahweh bersama Daud. Daud maju berperang melawan Goliat. Bukan karena dia yakin seperti yang saya katakan tadi, bukan karena dia yakin dia akan bisa mengalahkannya saudara. Tetapi Daud yakin karena ada Bapak Yahweh yang jauh lebih kuat yang ada bersamanya. Mensupportnya, membackupnya dan juga memberikan kemenangan kepada Daud saudara. Di dalam kehidupan kita saudara, ketika ada sesuatu masalah yang besar yang ada di depan kita saudara, mari kita kalahkan seperti Daud mengalahkan Goliat, saudara. Kita pandang kepada Bapa Yahweh yang ada di dalam kita, yang mensupport kita, yang mempengaruhi kita, saudara. Dia yang sanggup memberikan kekuatan dan juga kemenangan bagi kita. Ada pribadi yang kuat, yang luar biasa, yang akan menolong kita semua, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, pribadi Bapa Yahweh itu begitu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mengapa saudara? Mengapa pribadi Bapak Yahweh itu begitu berpengaruh di dalam kehidupan kita saudara? Yang pertama saudara, pribadi Bapak Yahweh itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita karena kita ini terbatas. Karena manusia itu terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, pertolongannya, mujizatnya, segala sesuatu di dalam Bapak Yahweh tidak terbatas. Dan manusia itu terbatas sehingga akan mengalami yang namanya ketakutan, kesusahan, kelemahan saudara. Dan sebagai manusia kita membutuhkan sesuatu yang mampu melindungi dan menuntun kita saudara. Ketika manusia merasa menyerah atau rapuh ya saudara, manusia perlu support dari orang lain. Dan ketika disupport orang lain juga, orang lain itu terbatas bisa mendukung, mensupportnya saudara. Tetapi pribadi Bapak Yahweh kalau mensupport umatnya yang dikasihnya tidak pernah tanggung-tanggung saudara. Dan tidak pernah ada batasnya saudara. Di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 1-3 kita akan melihat bagaimana kehidupan Raja Yoas saudara. 2 Tawarikh 24 ayat 1-3. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Sibia dari Betseba. Dan Yoas melakukan apa yang benar di mata Yahweh selama hidup Imam Yoyada. Dan Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia, dan dia menjadi ayah dari anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita baca selanjutnya di dalam 2 Tawarikh ini saudara, bagaimana kehidupan Raja Yoas saudara. Di sini kita melihat bahwa Yoas adalah raja yang baik, dikatakan di dalam ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Bapak Yahweh.
Berarti pribadinya baik, saudara. Tetapi kalau kita telusuri lebih lanjut, kita pahami bagaimana kehidupan selanjutnya, saudara. Ternyata Yoas ini berperilaku baik karena ada Imam Yoyada yang terus-menerus mendampinginya, mensupportnya. Mungkin kalau salah juga diingatkan, juga diberikan nasihat-nasihat selama memerintah, sehingga Raja Yoas ini hidup bergaul karib dengan Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan dan hidup benar, saudara. Bahkan di dalam pemerintahannya, saudara, Raja Yoas ini pun bahkan memperbaiki atau membangun bait Yahweh, saudara. Memperbaiki bait Yahweh, saudara. Kegigihannya untuk memperbaiki bait Yahweh itu akibat dari pengaruh Imam Yoyada, saudara. Dan selama hidup Yoyada ini ada, saudara, selama Imam Yoyada ini hidup mendampingi Yoas, saudara. Yoas benar-benar hidup benar di dalam Tuhan, saudara. Tetapi ketika Imam Yoyada meninggal, saudara, tidak ada lagi manusia yang mensupport dia, mengingatkan dia, mendukung dia, bahkan memberikan nasihat kepada Raja Yoas. Apa yang dilakukan? Raja Yoas berbalik, dia menjadi jahat, saudara. Bahkan dia tega membunuh anak dari Imam Yoyada. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 22. 2 Tawarikh 24 ayat 22. Dan Raja Yoas tidak mengingat kebaikan yang telah Yoyada ayahnya lakukan kepadanya dan membunuh anaknya. Dan pada saat ia mati dia berkata, Yahweh akan mengejarmu terus. Nah, di sini saudara diceritakan bagaimana Yoas ini tidak mengingat akan kebaikan Imam Yoyada. Lupa bagaimana Imam Yoyada itu begitu mendukung, membackup, mensupport supaya di dalam kepemimpinan Raja Yoas ini berhasil. Supaya Raja Yoas ini hidup benar di hadapan Tuhan, disupport, didukung, saudara. Tetapi ketika Imam Yoyada dipanggil Tuhan, saudara, Raja Yoas berbalik, saudara. Bahkan tega membunuh anak dari Imam Yoyada. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini jelas sekali bahwa support manusia, backup dari manusia itu terbatas, saudara. Tidak selamanya. Ketika Imam Yoyada meninggal, dia sudah tidak bisa lagi mensupport Raja Yoas, tidak tahu bagaimana kehidupannya, dan ternyata kehidupannya menjadi jahat dan tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Manusia itu terbatas. Tetapi pribadi Bapak Yahweh itu tidak terbatas, saudara. Kalau kita meminta pertolongan kepada orang lain, ya mungkin saya ini kekurangan ataupun butuh sesuatu. Mungkin saya minta tolong kepada Bapak Wisman, ditolong. Minta tolong lagi, sampai berkali-kali, saudara. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kita minta disupport, oke, kita bantu. Terus, kira-kira manusia itu akan terus mensupport apa enggak, saudara? Pasti juga tidak. Karena kemampuan, kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Kalau terus-menerus direpotkan, pasti juga akan menolak, saudara. Tetapi Tuhan, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, coba kita renungkan, saudara. Di dalam kehidupan ini, saudara, berapa kali kita meminta ampun kepada Tuhan, saudara. Mungkin kita melakukan kesalahan, atau mungkin kelalaian, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau saya pribadi, saya mungkin minta ampun kepada Tuhan lebih dari, tidak terhitung ya, saudara. Berdoa kepada Tuhan, minta ampunan kepada Tuhan. Mungkin dalam pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya salah. Saya dalam doa saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan itu kuasanya tidak terbatas, Dia akan mengampuni kita kalau kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan mulai memperbaiki diri kita, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kehidupan kita, saudara, penting sekali kita ini disupport oleh pribadi yang luar biasa, yaitu Bapak Yahweh itu, saudara. Manusia terbatas, tapi Bapak Yahweh itu akan terus mensupport kita, terus ada bersama kita, saudara. Dan pengaruh yang besar itu, saudara, akan ada di dalam kehidupan kita selama kita mengandalkan Tuhan. Dan selama kita bergantung pada pribadi yang ada di dalam kehidupan kita, yang mensupport kita dan mendukung kita. Jadi saudara yang dikasih Bapak Yahweh, penting bagi kita untuk terus menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berada di belakang kita, yang mensupport kita, yang berada di dalam kita,
yang membackup kita, karena kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita. Kemudian yang kedua saudara, mengapa pribadi Bapa Yahweh itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena Tuhan adalah penolong yang sejati saudara. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Nyanyian pendakian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Ini adalah Mazmur Daud saudara. Dia mengatakan bahwa pertolongannya adalah dari Bapa Yahweh. Dan kalau kita lihat kehidupan Daud saudara, Daud itu kalau perang sering menang terus ya saudara. Selalu menang di dalam peperangan saudara. Ketika melawan musuh-musuhnya, Daud itu seringkali menang terus. Mengapa saudara? Karena ada pribadi yang membackup, yang menolong itu, yaitu Bapa Yahweh itu sendiri saudara. Dan setiap manusia mengalami masalah atau sesuatu yang menghimpit saudara ya. Ketika kita ini menghadapi sesuatu masalah atau menghimpit ya saudara, kadang-kadang kita tidak seperti Daud ya saudara. Kalau Daud ada masalah, ada sesuatu, dia datang kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mengganggu ataupun dia membutuhkan pertolongan, Daud datang kepada Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi di dalam kehidupan manusia saudara, kalau ada masalah yang menghimpit ya, biasanya lah ini ya saudara, biasanya itu dalam pikirannya akan timbul, siapa yang akan saya hubungi ya pertama kali? Siapa yang kira-kira bisa membantu saya saudara? Apakah salah? Ya tidak saudara, ini manusiawi saudara. Tetapi saudara, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Datang pertama-tama kepada Tuhan saudara. Kita memang secara kasat mata, secara jasmani butuh pertolongan orang lain. Tetapi dalam dunia roh kita, yang penting itu saudara, tetap jadikan Tuhan itu sebagai penolong sejati di dalam kehidupan kita. Begitu juga saya ini dalam pekerjaan misalnya saudara ya. Kita akan meninggalkan pekerjaan atau tidak bisa datang ya saudara. Pasti kita juga menghubungi siapa yang kira-kira sanggup, siapa yang kira-kira bisa menghandle pekerjaan ini ya. Pasti begitu saudara. Begitu juga mungkin ketika kita dalam rumah tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ya. Mungkin kita percayakan anak kita untuk menghandle, untuk menyelesaikan ya saudara. Manusia tetap bisa membantu, menolong, tetapi terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan adalah luar biasa dan dia adalah pertolongan kita yang sejati. Yahweh adalah penolong kita yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi setiap ada permasalahan yang kita hadapi saudara, mari kita sebelum minta bantuan kepada orang lain saudara, kita datang kepada Tuhan saudara. Supaya secara roh kita beroleh kekuatan saudara. Ketika roh kuat, maka kita juga akan kuat saudara. Tetapi kalau roh kita lemah, juga tubuh kita bisa menjadi lemah saudara. Karena itu saudara, Bapa Yahweh begitu berpengaruh di dalam kehidupan kita karena dia adalah penolong yang sejati. Nah, yang ketiga saudara, mengapa pribadi Bapa Yahweh itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita saudara? Karena Bapa Yahweh atau Tuhan itu adalah sumber berkat kita saudara. Siapa sumber berkat kita? Bapa Yahweh saudara. Pastikan bahwa Bapa Yahweh itu adalah sumber berkat kita. Dan ini penting saudara. Penting di dalam kehidupan kita untuk menyadari bahwa Bapa Yahweh itu sumber berkat kita. Mengapa penting? Karena seringkali manusia itu beranggapan bahwa sumber berkatnya adalah pekerjaannya, usahanya. Apa yang dilakukan yang mendatangkan uang itu adalah sumber berkatnya. Seringkali manusia berpikir demikian saudara. Tetapi saat ini saudara, mari kita jadikan Tuhan itu sebagai sumber berkat kita saudara. Saudara, kalau manusia di dunia ini mungkin menganggap orang tuanya sebagai sumber berkat juga tidak salah ya saudara. Secara manusiawi memang mensupport saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber berkat ini, kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, maka kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai sumber berkat itu akan memberkati kita melalui pekerjaan kita yang sekarang, atau mungkin juga pekerjaan kita yang akan datang, ataupun melalui usaha-usaha yang kita lakukan, ataupun juga melalui orang tua
kita, usaha-usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, saudara. Itu berkat dari mereka, tetapi sumber utamanya adalah dari Tuhan, saudara. Karena itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja, dan Tuhan bisa memakai jalan ataupun banyak jalan ataupun saluran berkat yang mungkin tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan, tetapi Tuhan sanggup melakukan itu, saudara. Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk menolong dan juga memberkati kita. Di dalam Yesaya 32 ayat 13 sampai 15 kita akan baca. Yesaya 32 ayat 13 sampai 15. Karena onak duri bertumbuh di atas tanah bangsaku, bahkan atas semua keluarga kegembiraan di kota yang penuh sorak kegirangan. Sesungguhnya puri telah ditinggalkan, keramaian kota telah ditinggalkan. Bukit dan menara berubah menjadi gua-gua sampai selamanya. Suatu kesukaan bagi keledai liar, suatu padang rumput bagi kawanan ternak. Sampai dicurahkan ke atas kita roh dari tempat tinggi, dan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap sebagai hutan yang lebat. Kalau kita baca perikop ini, saudara, di dalam Yesaya 32 ini adalah saat-saat sulit, ya saudara, yang menghampiri bangsa Israel, saudara. Saat-saat sulit. Dan kalau kita renungkan, saudara, ini mungkin juga sedang terjadi atas bangsa kita, saudara. Di dalam ayat 13, onak duri bertumbuh di atas tanah bangsaku. Mungkin ini berbicara tentang situasi saat ini, pandemi yang terjadi saat ini, situasi yang sulit, saudara. Dan di dalam ayat 14 dikatakan, keramaian kota telah ditinggalkan, saudara. Karena situasi pandemi dan situasi sulit bangsa ini juga sekarang semuanya sepi, saudara. Mungkin kita juga yang mengalami usaha ataupun melakukan usaha juga sepi. Mungkin ya pekerja di kantor biasanya itu customer itu banyak sekali, sekarang juga berkurang, saudara. Bahkan pegawai-pegawai terus berkurang, semakin berkurang. Berkurang terus karena situasi yang memang sulit, saudara. Tetapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita, saudara, berkat itu bisa mendatangi kita. Berkat itu bisa dicurahkan atas kita, saudara. Ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan ke atas kita roh dari tempat tinggi, dan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap sebagai hutan lebat. Artinya, saudara, padang gurun diubah menjadi kebun buah-buahan, artinya mungkin sesuatu yang sulit. Padang gurun bagaimana mungkin ditanami menjadi subur, saudara. Tetapi akan menjadi kebun buah-buahan. Itu artinya, saudara, mungkin situasi saat ini sulit, tetapi Bapak Yahweh itu sanggup memberkati kita dengan caranya, saudara. Saya yakin juga itu, saudara. Dan ketika saya mungkin masih berdiri atau sampai saat ini, saudara, itu semua karena Bapak Yahweh, saudara. Karena berkat Bapak Yahweh itu ada dan disediakan untuk umat-umatnya yang dikasihinya, yang mengandalkan Dia, yang berserah kepadanya, saudara. Kita akan dibuat beda, saudara. Tetap diberkati, saudara. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya akan diberkati oleh Bapak Yahweh ketika menjadikan Bapak Yahweh itu sebagai satu-satunya pribadi yang luar biasa yang membackup kita, mendukung kita, mensupport kita. Jadikan terus Bapak Yahweh itu pribadi yang mensupport kita, maka berkat Bapak Yahweh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, melalui firman Tuhan hari ini, pribadi yang tidak kelihatan, ya saudara. Pribadi itu adalah Bapak Yahweh di dalam Yesus Masiah. Dia yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia yang adalah penolong sejati di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah sumber berkat kita, saudara. Jadikan pribadi Bapak Yahweh itu sebagai pribadi yang penting, yang luar biasa, yang harus ada di dalam kehidupan kita, yang harus membackup kita, mensupport kita, mendukung kita, saudara. Dan ketika kita jadikan Bapak Yahweh itu sebagai pribadi yang mendukung kita, mensupport kita, membackup kita, dan terus ada di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dan pertolongan-pertolongan di dalam kehidupan ini, dan kita akan menjadi umat-umat yang berbeda, yang diberkati oleh Bapak Yahweh.
Amin untuk firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak Yakub. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita walaupun tidak kita lihat. Jadi kalau ada di antara kita ada sebagaimana kita ada, itu semata-mata karena Elohim yang tidak kelihatan yang selalu menyertai kita. Saya akan memberikan 2 ayat tambahan supaya memperlengkapi firman yang sudah disampaikan dengan luar biasa ini. Di dalam kitab Yakub pasal 4 ayat 13 sampai 15 katakan, "Sekarang dengarlah mereka yang mengatakan, hari ini dan besok kami akan berangkat menuju kota itu, dan kami akan tinggal setahun di sana, dan kami akan berdagang, dan kami akan menghasilkan keuntungan. Siapapun tidak ada yang tahu tentang hari esok, karena apakah sebenarnya kehidupanmu, sebab ia seperti kabut yang untuk sementara waktu kelihatan dan kemudian sirna. Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, jika Yahweh menghendaki, maka kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu." Termasuk kalau hari ini saudara melihat YouTube ini, saudara ada di tempat ini, itu karena pertolongan Bapa Yahweh semata-mata. Dan lebih daripada itu, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bukan hanya saat-saat tertentu saja Yahweh berada bersama dengan kita. Yahweh memerintah kepada malaikat-malaikatnya untuk selalu menyertai kita. Satu lagi di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, kalau di ELT ayat yang ke-8 dikatakan, "Malaikatnya Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya." Jadi terima kasih sekali Bu Ari yang sudah menyampaikan firman begitu luar biasa. Yahweh memang tidak kelihatan, tetapi bukan berarti Dia tidak ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi, bahkan malaikat-malaikatnya pun diperintahkannya untuk menyertai kita. Puji Bapa Yahweh, sekali lagi terima kasih, kiranya Bu Ari semakin dipakai oleh Bapa Yahweh dengan luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kita RF Sabat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apabila dalam ibadah RF Sabat ini kami semakin diteguhkan iman kami. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu menyertai kami. Bahkan malaikat-malaikatmu Engkau perintahkan untuk berkemah di sekeliling kami. Walaupun kami tidak melihat, tetapi Engkau selalu menyertai dengan para malaikat-malaikatnya. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Bu Ari Saksono yang sudah menyampaikan isi hatimu. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Engkau memberkati apa yang dikerjakannya di dalam pekerjaannya maupun rumah tangganya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula untuk orang-orang yang melihat melalui YouTube, Engkau juga yang akan memberkati. Demikian pula untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yismerecha. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano alecha wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha yashem lecha shalom.
Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.